Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu dengan saya dalam bahasan video pembelajaran menggunakan gambar animasi interaktif. Bagi para presenter, guru ataupun dosen tentu sangat membutuhkan yaitu video pembelajaran yang bermutu, terutama pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Maka video animasi ini sangatlah banyak keuntungannya. Karena mengapa? Kita tahu, kata orang, melihat satu kali lebih baik daripada mendengar 1000 kali. Coba bayangkan kalau seandainya proses seperti ini kita jelaskan. Tentu akan memakan waktu yang lama. Tapi dengan animasi seperti ini, maka pendengar langsung paham bagaimana prosesnya. Ini adalah salah satu proses dari injection molding, yaitu pencetakan plastik melalui penyuntikan, melalui injection. Mesinnya seperti ini. Di sini biji plastik dipanaskan, kemudian didorong, ditekan, klepnya ini menutup sehingga tidak bisa mengalir ke belakang, sehingga plastik yang sudah cair mengalir ke cetakan di sini. Kemudian dicetak di sini. Prosesnya pertama ditekan, kemudian setelah itu dihentikan, dilakukan pendinginan, ada air yang mengalir di lubang-lubang di sini sehingga dia membeku. Kemudian tarik belakang, pin yang di sini mendorong sehingga lepas. Sangat mudah dipahami. Kita tidak perlu menghabiskan tenaga untuk menjelaskan. Karena dengan melihat kejadian seperti ini akan cepat untuk memahami. Kalau menggunakan kamera apa nggak bisa? Kamera tidak bisa merekam barang irisan seperti ini. Gambar yang diiris, dipotong seperti ini. Seandainya dipaksakan mesin yang nyata kemudian digergaji, dipotong jadi 2, ini pun juga tidak bisa berfungsi. Misalkan plastik di sini ditekan ke sana. Kalau ini adalah potongan, tentu akan meluber kemana-mana. Jadi tidak ada jalan lain kecuali kita dengan menggunakan animasi. Oke, kita lanjutkan. Dibanding video dengan liputan kamera, apalagi keuntungan-keuntungannya? Di antaranya yang pertama, pembuatannya relatif mudah. Kita tidak membutuhkan peralatan yang mahal, tidak perlu pengaturan cahaya yang rumit, cukup dengan menggunakan komputer saja. Nah, kita animasikan di dalam komputer sini, kemudian kita rekam pakai screen capture. Selesai deh. Coba kalau pakai kamera, wah, sulit. Cahayanya kurang. Seperti ini, presentasi seperti ini di setiap ujung-ujung sudah kelihatan semuanya. Dan dengan jelas, dengan latar yang bisa kita atur. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian perhatian pemirsa fokus kepada permasalahan yang dibahas. Tidak terganggu dengan suasana lingkungan. Kalau kita menjelaskan peristiwa elemen mesin seperti ini. Ini adalah warp gear, ini berputar sehingga menggerakkan roda gigi ini. Ini satu putaran, ini cuma satu gigi majunya. Sehingga bisa 1:60 perbandingannya. Nah, ini dengan menjelaskan seperti ini, pemirsa tidak lihat mungkin ada orang lewat atau apa, tidak mungkin, karena di sini cuma satu ini saja yang ditampilkan, sehingga fokus. Kemudian lagi dengan simulasi kita bisa menampilkan benda-benda yang bergerak cepat yang tidak mungkin ditangkap oleh kamera atau sangat jauh sekali. Misalkan peluru, tidak bisa kita jelaskan, oh ini pelurunya larinya seperti ini, susah kalau dengan kamera. Jauh sedikit sudah tidak kelihatan. Tapi dengan animasi, ya bisa saja karena kita besarkan, bisa bendanya. Oke. Kemudian, demikian juga
benda-benda yang mengambang itu bisa kita tampilkan tanpa terpengaruh angin, gravitasi, ya, bisa. Kemudian benda-benda yang sangat kecil seperti elektron, ion-ion, proses reaksi kimia tidak mungkin bisa ditampilkan dengan kamera. Atau mungkin benda-benda yang cuma bukan bentuk sebenarnya, cuma asumsi saja. Nah, itu pun bisa kita tampilkan dengan animasi seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah satu proses pembakaran combustion dari gas metana dibakar dengan O2. 2O2. Di sini 2 oksigen. Kemudian bergabung sini, ini CH4. C-nya bergabung dengan O2 jadi CO2, H-nya bergabung dengan O sehingga menjadi H2O. Proses pembakaran. Mudah sekali dibayangkan. Oke, kita lanjutkan lagi. Dapat menampilkan grafik yang bergerak dari waktu ke waktu, dapat menampilkan garis gaya, misalkan gayanya ke sana dan lain sebagainya. Gaya itu tidak bisa di kamera, bisanya cuma digambarkan. Oke. Dan masih banyak lagi lah keuntungannya dengan menggunakan animasi. Oke. Kita lanjutkan lagi. Animasi ada 2 jenis. Yang pertama adalah animasi 2 dimensi. Seperti ini. Ini adalah 2 dimensi. Kemudian ada animasi yang 3 dimensi. Tentu saja animasi 3 dimensi lebih sulit dibuat daripada animasi yang 2 dimensi. Oke. Dan kadang-kadang menjelaskan permasalahan itu mudah dipahami 2 dimensi daripada yang 3 dimensi. Kadang seperti itu. Kadang juga dijelaskan dengan 2 dimensi tidak bisa, harus dengan 3 dimensi. Ya, macam-macam lah keuntungan dan kekurangannya. Nah, software yang digunakan, banyak sekali software yang bisa kita gunakan. Sebenarnya sebagai contohnya untuk 2 dimensi, bisa kita gunakan Macromedia Flash, ya. Adobe Flash, Adobe Edge Animator, Sara, Swissmax, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Oke. Sedangkan yang 3 dimensi kita bisa menggunakan Blender, 3ds Max, SketchUp yang dilengkapi dengan plugin ya seperti apa itu Basic, kemudian macam-macam lah, animator itu. Bisa SketchUp, bisa dilengkapi dengan itu semuanya. Ini bisa kita gunakan. Bisa juga Inventor, bisa juga SolidWorks dan lain sebagainya bisa kita gunakan untuk animasi 3 dimensi. Oke. Di sini kita tidak membahas semuanya. Dalam bahasan kita menggunakan Macromedia Flash. Ya. Kenapa saya pilih Macromedia Flash? Ini sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Yang terakhir adalah Macromedia Flash 8. Setelah itu versinya sudah tidak tambah lagi. Karena apa? Sudah diakuisisi sama Adobe. Diakuisisi, dibeli sama Adobe, dikembangkan menjadi Adobe Flash. Kemudian di sini Adobe Flash ini agak rumit. Nah, makanya saya tidak memilih ini, yang mudah saja. Adobe Flash ini pun dalam perkembangannya untuk aplikasi di web, orang tidak mau kerepotan, ya. Harus pakai plugin Flash Player dan sebagainya. Maka dikembangkan lagi jadi Adobe Edge Animator. Ini sudah tidak memerlukan plugin lagi dengan HTML5, web sudah bisa menampilkan animasi tanpa menggunakan plugin berupa Flash Player. Sara, Swissmax dan lain sebagainya, ini adalah pengembangan dari Macromedia Flash. Oke, kita lanjutkan. Yang 3 dimensi kita akan pakai Blender saja. Kenapa kok Blender? Karena Blender ini open source, gratis ya. Kita bisa download, kita kembangkan dan lain sebagainya. 3ds Max sudah terlalu lama digunakan ya. Sudah ketinggalan zaman ya, sedangkan Blender ini sudah lengkap di dalamnya. Oke. Kita lanjutkan. Macromedia Flash.
Macromedia Flash dapat menampilkan animasi dua dimensi. Meskipun ada software-software yang lain seperti Flash 3D Animator itu bisa menampilkan tiga dimensi, akan tapi sebenarnya desainnya adalah dua dimensi. Oke. Kemudian keunggulan dari Macromedia Flash, dia menyimpan gambar secara vektor. Artinya yang disimpan adalah garis lurus ataupun garis lengkung atau lingkaran, kotak. Nah, jadi yang disimpan adalah garis-garisnya, tidak menyimpan titik-titiknya. Kalau gambar secara bitmap yang disimpan adalah titik-titiknya, sehingga semakin besar gambar, maka akan semakin besar ukuran filenya. Kalau ini tidak, berapapun besarnya tetap sama saja ukurannya, karena nyimpannya dengan cara vektor, sehingga filenya kecil. Kemudian kemampuan lain yaitu mampu membuat movie di dalam objek. Nah, nanti kita bahas ini. Nah, kemudian mampu menerima skrip. Kemampuan utama Flash itu sebenarnya dia bisa menerima skrip, sehingga apa? Menjadi aplikasi. Nah, jadi bukan cuma gambar bergerak saja, tapi dia bisa menerima tekanan tombol. Kalau ditekan ini dia melakukan ini dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah menariknya, dapat impor dan ekspor file, GIF, PNG, dan sebagainya. Nah, animasi-animasi yang ada bisa kita download, kita modifikasi di dalam Flash, kemudian bisa kita ekspor lagi. Oke. Nah, ini sebagai catatan, Adobe sudah menjadi Adobe Flash ya. Macromedia Flash sudah diakuisisi sama Adobe. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan praktek bagaimana cara menggambar menggunakan Flash Macromedia, memberi warna, membuat objek atau simbol, menggerakkan simbol, kemudian kita mempelajari tentang layer, bagaimana import gambar vektor, kemudian import animasi GIF. GIF yang ada di internet itu kita download, kemudian kita oprek, nah, kemudian nanti bisa kita ekspor lagi. Oke, dan terakhir kita akan pelajari script sedikit saja supaya tampilan kita lebih hidup. Oke. Selanjutnya Macromedia Flash nanti kita siapkan di download kita siapkan. Oke. Kemudian Blender ini sifatnya adalah full open source. Dapat menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Dapat membuat animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Bukan sekedar gambar, dia bisa membuat animasi. Kemudian bukan itu saja, banyak sekali. Dia bisa melayani printer 3 dimensi, bisa plug-in-nya itu, bisa menjadikan file G-code, M-code yang bisa digerakkan untuk CNC, dan lain sebagainya. Di dalamnya juga ada editing film. Kalau gambar 2 dimensinya, dia bisa menyaingi program-program yang sudah mapan seperti Photoshop dan lain sebagainya. Kemudian animasinya bisa mengalahkan yang lainnya juga. Bisa editing film. Jadi kita misalkan tidak belajar yang lainnya, editing film sudah ada di dalam sini. Sehingga bisa menggabungkan antara kamera dengan animasi dijadikan satu bisa. Dan kemudian dapat dikembangkan menjadi aplikasi game dan sebagainya. Dan karena open source, sehingga orang berlomba-lomba untuk mengembangkan ini, sehingga perkembangannya begitu cepat sekali. Oke. Nah, software ini dapat di-download secara gratis dalam situs resminya, yaitu di www.blender.org. Ini semakin hari versinya semakin bertambah terus, makanya bisa di-download di sini. Dan ini gratis secara penuh ya. Fully open source. Oke. Demikian presentasi kita lanjutkan lagi yaitu dengan praktek. Langsung kita praktek bagaimana menggunakan Flash Macromedia. Oke.